Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelatihan manajemen dan stok barang pada toko terang listrik yang terdiri dari 5 sesi. Sesi pertama oleh saya, Safira Aurora Rahman. Sesi kedua oleh saya, Erli Mazaya. Sesi ketiga oleh saya, Supriyadin. Sesi keempat oleh saya, Hemalia. Sesi kelima oleh saya, Syadur Rahman. Saya Safira, di sini saya akan menjelaskan sesi pertama, yaitu pengenalan manajemen stok. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah, sesi pertama hari ini saya akan menjelaskan pengenalan tentang manajemen stok. Teman-teman udah tahu belum sih manajemen stok yang baik itu seperti apa? Belum, Mbak. Oke, sekarang kita masuk ya di materi yang kira-kira manajemen stok yang baik itu kayak apa. Nah, manajemen stok ini adalah yang baik itu yang mampu menjamin barang tersedia secara konsisten. Jadi nanti itu kayak konsisten, barangnya itu ada, terus sehingga pelanggan itu ketika ingin membeli itu pasti ada stoknya gitu teman-teman. Nah, terus tujuan manajemen stok gudang ini apa sih teman-teman? Ada 3 ya. Menjamin ketersediaan barang, menghindari overstock dan stock out, dan mengoptimalkan biaya. Nah, kemudian kayak misalnya pentingnya apa sih mencatat stok barang itu ada 3, yaitu supaya menghindari kesalahan perhitungan stok kita di gudang. Yang kedua, waktu pelayanan menjadi lambat. Jadi kan kalau misalnya kita stoknya itu nggak rapi, nggak bagus, itu nanti jadi lambat. Yang ketiga itu kehilangan peluang penjualan. Maksudnya apa sih teman-teman? Ada yang paham? Enggak. Oke, kehilangan peluang penjualan itu ketika pelanggan datang, tapi barangnya tuh kayak kita masih nyari-nyari gitu loh. Oke, hari ini kita langsung ke pelatihannya aja teman-teman. Setelah kalian mendapatkan materi, apakah teman-teman udah paham? Sudah. Oke, sekarang ada worksheet yang saya sediakan. Nanti teman-teman bisa isi lalu kerjakan. Ini worksheetnya saya bagikan. Ini worksheetnya. Oke, teman-teman. Mungkin saya kasih waktu selama 10 menit, teman-teman bisa mengerjakan ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Erli. Di sini saya akan menjelaskan terkait sesi 2 yang berjudul materinya itu terkait sistem dan metode pencatatan stok menggunakan FIFO dan LIFO. Jadi semua di sini kira-kira udah ada yang paham terkait materi FIFO dan LIFO belum? Belum. Nah, aku bakal bantu jelasin ya terkait materi FIFO. Nah, FIFO ini apa sih? FIFO itu merupakan kepanjangan dari first in dan first out. Jadi, kegunaan FIFO tersendiri yaitu untuk mengutamakan pengeluaran barang yang pertama kali masuk, dan jadi sistem ini tuh sangat cocok untuk produk yang memiliki masa simpan terbatas seperti makanan dan obat-obatan. Nah, karena hal ini tuh dapat membantu kerusakan dan mendekati nilai pasar yang jauh lebih aktual gitu, yang jauh lebih jelas. Nah, di sisi lain ada yang namanya sistem LIFO. Nah, sistem LIFO itu mengutamakan pengeluaran barang yang terakhir masuk dan sering digunakan dalam industri seperti konstruksi dan manufaktur umum, di mana umur barang tidak terlalu berpengaruh dan bermanfaat dalam kondisi dan kayak misal ada kondisi inflasi terjadi pun itu nggak akan terpengaruh gitu. Saya Supriyadin. Di sini saya akan menjelaskan sesi 3. Nah, sesi 3 ini berisi tentang praktik pengecekan dan pembaruan stok dan manajemen stok yang efektif. Oke, lanjutan dari sesi 3. Yang pertama itu ada simulasi pencatatan barang masuk dan yang keluar. Untuk itu latihan langsung untuk mencatat transaksi barang. Dan selanjutnya ada pengecekan stok secara fisik ataupun dalam bahasa Inggris stop of names.
Nah, di sini stop of name ini proses perhitungan fisik semua barang yang ada di gudang untuk memastikan kesesuaian dengan catatan inventaris. Dan yang ketiga yaitu cara melakukan pencatatan stok harian. Nah, di sini penekanannya pada konsistensi dan ketelitian dalam mencatat setiap pergerakan barang. Nah, untuk yang terakhir ada manajemen stok yang efektif. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan manajemen stok yang efektif? Nah, yang pertama itu cara menghindari overstock ataupun stok berlebihan itu dan understock atau kekurangan stok. Untuk itu, karyawan memahami permintaan pasar, melakukan analisis penjualan historis, dan menerapkan sistem pemesanan yang cerdas. Dan yang kedua itu teknik penyimpanan yang efisien. Nah, teknik penyimpanan yang efisien ini yaitu mengoptimalkan ruang gudang dan menggunakan rak dan sistem penyimpanan yang tepat serta menjaga kebersihan dan keamanan. Saya Nita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sesi 4, yaitu prinsip penataan barang yang baik dan teknik penyusunan juga labeling barang. Yang pertama ada prinsip penataan barang yang baik. Nah, yang pertama itu ada tata letak gudang yang efisien. Kedua, kategori penyimpanan barang. Yang ketiga itu keamanan dan kebersihan area penyimpanan. Terus yang kedua, ada teknik penyusunan dan labeling barang. Nah, bagaimana itu? Yang pertama yaitu cara menyusun barang agar mudah diakses. Yang kedua, penggunaan kode dan label barcode. Yang ketiga itu simulasi penataan rak gudang. Nah, terus di sini ada worksheet-nya. Nah, instruksi yang pertama itu gambarlah tata letak gudang yang ideal untuk produk berikut. Yang pertama itu produk kecil dan sering laku. Yang kedua produk berat dan jarang laku. Yang ketiga itu produk fragile, mudah pecah. Terus aktivitas tambahannya yaitu ada diskusi kelompok sama praktik simulasi. Kan tadi kalian sudah gambar nih misalnya. Terus langsung dibandingin hasilnya dengan kayak masing-masing. Terus di situ kalian harus temuin kelebihan dan kekurangan dari setiap tata letak. Yang kedua tadi praktik simulasi, yaitu membuat miniatur tata letak dengan benda-benda di sekitar. Misalnya kotak dijadikan rak. Nah, yang aktivitas kedua itu ada labeling barang. Yang pertama yaitu buat contoh label untuk barang berikut dengan menyertakan kode barang, kayak setrika atau produk pilihan Anda. Aktivitas tambahannya sama kayak tadi. Yang pertama itu ada latihan penandaan. Itu kayak menggunakan post-it atau kertas buat nulisin label dan tempelin sama objek di ruangan sebagai simulasi. Terus ada tantangan cepat. Tantangan cepatnya itu saya ngasih 5 menit kepada setiap peserta buat ngebuat label yang paling mudah dipahami dan sistematis. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas refleksi dan evaluasi. Oke, di sini nama saya Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sesi 5, yaitu mengenai bagaimana sih praktik langsung di lapangan terkait dengan penataan barang yang efisien. Oke, jadi yang pertama itu adalah tentang bagaimana sih penyusunan ulang area penyimpanan itu. Jadi di sini kalian itu diminta untuk menyusun ulang sebagian area gudang berdasarkan prinsip penataan yang telah dipelajari, seperti menempatkan barang dengan permintaannya tinggi di area yang mudah dijangkau, kemudian mengkelompokkan barang berdasarkan jenis atau ukurannya. Terus yang terakhir itu adalah menyesuaikan posisi barang agar lebih rapi dan juga lebih efisien. Terus yang kedua itu adalah tentang evaluasi kondisi gudang. Terus di sini kalian diharuskan untuk melakukan observasi terhadap kondisi gudang, meliputi apakah tata letaknya itu sudah sesuai atau adakah barang yang sulit dijangkau atau dapat menghalangi jalan.
Terus, apakah sistem labeling sudah digunakan? Terus yang ketiga yaitu adalah simulasi pengambilan barang yang lebih efisien. Setelah penataan ulang, peserta akan melakukan simulasi pengambilan barang. Yang pertama itu adalah mencari dan mengambil 3 atau sampai 5 barang tertentu untuk sesuai dengan instruksi. Kemudian yaitu mencatat waktu tempuh dan kendala selama prosesnya, dan juga di sini membandingkan kecepatan sebelum dan sesudah penataan ulang. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Paling yalah si Pak. Nah, ayo,